Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, di subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bangun kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allah izinkan kita untuk menghirup nafas kembali, dan ini nikmat yang besar yang Allah karuniakan untuk kita semua. Dan waktu ini adalah waktu yang nikmat untuk tidur. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua bangun dan kita bisa melanjutkan kembali majelis kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa menahan nikmatnya tidur. Karena ba'da subuh di antara waktu yang dibenci kita tidur kembali. Nah, jadi jangan ada yang tidur ya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan ini adalah sesi yang ketiga, yang terakhir ya dari materi kita. Kita akan bicara tentang navigasi keluarga muslim. Kenapa kita perlu bicara tentang navigasi keluarga muslim? Karena ibaratnya saat ini kita semua musafir, ya. Ada nggak di antara antum yang berniat untuk tinggal di sini selamanya? Ada nggak di antara antum yang ketika di campground ini membawa lemari antum, mempacking baju-baju antum semuanya, membawa perabotan-perabotan antum agar bisa tinggal di sini? Enggak. Kenapa? Karena kita tahu kita tinggal di sini cuman sementara saja, cuman sebentar. Demikian pula kehidupan kita di dunia cuman sebentar. Kita semua adalah musafir. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ya, an-nasu mundu khuliqu lam yazalu musafirin. Yang namanya manusia itu semenjak mereka diciptakan, statusnya itu tidaklah lepas dari musafir. Dan kita semua sedang safar. Dan seorang yang cerdas ketika safar, maka dia harus tahu kemana dia menuju. Dia harus tahu destinasinya. Karena kalau antum safar nggak tahu destinasinya, maka antum nggak akan sampai-sampai. Kita tidak akan pernah bisa sampai, karena kita nggak tahu kemana tujuan kita. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang yang Allah tidak berikan hidayah Islam. Mereka mengalami disorientasi, sehingga mereka tersesat di dunia ini. Alhamdulillah, Allah berikan kita hidayah di atas Islam. Kita tahu hendak kemana kita menuju. Kita tahu dari mana kita berasal. Kita tahu sedang apa kita berada di sini. Untuk apa kita berada di sini? Tidak lain dan tidak bukan, kita sedang mengumpulkan bekal-bekal agar kita bisa selamat menuju ke tujuan kita. Karena itulah kita butuh yang namanya navigasi. Apa sih navigasi itu? Ya, kalau kita lihat ya di dalam keterangan atau penjelasan tentang makna navigasi, ya, navigation is the process or activity of accurately ascertaining one's position and planning and following a route. Ya, ini bahasa Inggrisnya dimaafkan ya. Proses atau aktivitas memastikan posisi seseorang secara akurat dan merencanakan serta mengikuti suatu rute. Nah, jadi ternyata dengan navigasi kita bisa tahu ya posisi kita saat ini secara akurat. Kemudian kita bisa merencanakan dan mengikuti rute agar kita bisa sampai ke tujuan. Ya. Jadi navigasi adalah proses menentukan lokasi dan arah yang benar saat bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain
agar bisa mencapai tujuan tersebut tanpa tersesat dan selamat. Makanya navigasi berguna untuk menentukan titik awal perjalanan, titik akhir perjalanan, dan arah perjalanan. Nah, demikian pula ketika kita hidup di dunia ini, ya, ketika kita dilahirkan di muka bumi ini, ya, maka kita sudah masuk ke darul ibtila, tempat penuh dengan ujian. Alhamdulillah kita sudah dibersamai oleh orang tua, yang mana orang tua inilah yang bertugas untuk mempersiapkan kita dalam rangka untuk menentukan starting point kita, agar kita bisa menuju ke final destination kita, yaitu akhirat, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, para aba wa para ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan ini tentang navigasi, ya, mungkin ada di antara antum yang dulu pernah ikut pecinta alam ketika masih SMA atau masih TK, nggak ada tentunya, ya. Nah, biasanya masih ketika SMA, ya, ada ekskul pecinta alam. Sebenarnya istilah pecinta alam itu kurang benar, ya jemaah. Yang benar penikmat alam. Karena kita seringkali ngomong pecinta alam itu cuman omdo doang, omon-omon aja katanya. Ya, kenapa? Karena hakikat mencintai itu sebenarnya ada pada di antaranya sacrifice, kita mengorbankan sesuatu, ya, melakukan sesuatu untuk yang dicintai. Tapi kebanyakan ketika kita di alam, kita itu imma perusak alam, imma penikmat alam. Ya, kita tidak benar-benar layak dikatakan pecinta alam. Nah, itu di dalam aktivitas kepecinta alam itu biasanya ada pelajaran, ya, namanya ilmu navigasi. Di antaranya navigasi darat dan yang semisalnya. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya SMA dan kuliah ikut. Dulu masih jomblo, suka naik gunung. Jadi ada beberapa elemen di dalam navigasi, ya jemaah. Ya, jadi yang pertama, yang namanya elemen dalam navigasi yang pertama harus ada starting point. Kita harus tahu di mana kita berada. Kalau enggak, kita enggak akan bisa melangkah. Ya, berarti ini menunjukkan tentang pentingnya kita mengetahui tentang dunia, ma'rifatul dunia. Ya. Yang menarik, ya jemaah, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah itu punya buku judulnya Kimia Us-Sa'adah. Udah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dari bahasa Persia. Chemistry of Happiness juga diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Arab, tapi itu terjemahan dari bahasa Persia. Ya. Dan buku ini booming, ya, terutama di negara-negara barat dengan judul Chemistry of Happiness. Beliau menerangkan ada 4 elemen kebahagiaan. Yang pertama adalah ma'rifatul Rabb, knowing your Lord, kata gitu, mengenal Tuhanmu. Yang kedua, ma'rifatul Zat atau ma'rifatul Nafs, knowing yourself, mengenal dirimu sendiri. Yang ketiga, ma'rifatul dunia, hakikatuha, mengenal dunia dan hakikatnya. Yang ketiga baru ma'rifatul akhir, mengenal akhirat. Itu elemen yang kata Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah sebagai kimia was-sa'adah. Nah, jadi ada namanya ma'rifatul dunia. Kita perlu mengenal dunia karena kita berada di dunia ini. Ya. Bahkan, ya, mengenal dunia ini suatu hal yang penting. Karena ini bagian dari, ya, pengetahuan kita bahwasanya dunia ini adalah sesuatu yang akan kita tinggalkan, atau kita pun akan ditinggalkan oleh dunia. Jadi harus ada starting point-nya atau titik awalnya. Kemudian yang kedua, harus ada end point atau destinasi. Jadi harus sudah mendeterminasi tujuan, kemana kita hendak menuju, kemana kita hendak melangkah. Kalau antum dari Denpasar menuju ke sini pakai Google Map, ya. Nah, Google Map itu akan menentukan titik awal antum, kemudian titik akhir antum, kemudian maka dia akan membuat rute. Makanya harus tahu rute, harus tahu arah. Alhamdulillah kita berada di zaman yang penuh dengan kemudahan, sehingga dalam navigasi itu relatif lebih mudah, ya. Maksudnya untuk navigasi perjalanan
di dunia ini ya. Nah, kita belajar dari situ bahwasanya untuk menuju ke akhirat, maka kita pun juga harus tahu tentang starting point kita yaitu dunia, end point kita adalah akhirat, dan kita harus tahu arah menuju kepada tujuan tersebut. Ya. Dan kita nggak bisa tahu arah, dan kemudian yang keempat, cara untuk menuju ke tujuan tersebut, kecuali melalui guide. Ya. Kalau dahulu kita misalnya hendak hiking naik ke gunung, kita harus tahu arah dan cara menuju kepada puncak. Nah, orang-orang yang belum pernah ke sana itu diharuskan menyewa guide agar bisa selamat dan tidak tersesat. Kalau urusan naik gunung aja kita itu butuh guide, apalagi ini urusan menuju kepada Allah. Alhamdulillah Allah berikan kita guide yang bisa memberikan guidance, ya, yang bisa memberikan petunjuk, yaitu petunjuk bayan wa irsyad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kita menuju kepada Allah, bisa mendapatkan jannahnya Allah, kecuali mengikuti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bisa tahu arah dan tahu cara menuju kepada surga melalui Rasulullah. Tidak melalui Rasulullah nggak akan nyampe. Tidak akan pernah sampai. Karena satu-satunya manusia yang bisa menjadi guide kita untuk menuju kepada Allah, menuju kepada surga, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, hanya Rasulullah. Selain Rasulullah, tidak. Hanya saja Rasulullah SAW itu memberikan arahan dan bimbingan kepada kita untuk mengikuti orang-orang yang beliau arahkan untuk diikuti. Di antaranya sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Maka kita mengikuti sahabat. Kemudian Nabi juga memuji generasi-generasi terbaik, murid-muridnya sahabat, tabi'in, dan murid-muridnya tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka generasi terbaik. Karena Nabi memerintahkan untuk mengikuti mereka, maka kita pun mengikuti mereka. Kita nggak diperintahkan untuk mengikuti figur, individu, person, kecuali hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tidak ada seorang pun yang layak kita ikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengikuti seseorang apabila seseorang itu memiliki kesesuaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebetapapun kedudukan dan ketinggian kedudukannya. Nah, lalu kemudian yang kelima, ya tadi kita tahu starting point, tahu end point, titik akhirnya, tahu arah dan tahu cara. Maka yang kelima, seorang musafir yang cerdas ketika dia melakukan perjalanan, ya meskipun dia udah tahu tujuannya, dia tahu starting pointnya, dia tahu arahnya, dia tahu caranya, tapi kalau nggak berbekal, nggak bawa bekal, ya maka itu bisa membahayakan. Makanya dia perlu membawa bekal. Antum ada nggak yang berangkat ke sini nggak bawa apa-apa, cuman membawa badan antum? Ya, panitia Ustaz. Panitia malah barangnya lebih banyak ini. Ya, karena ketika antum pergi, apalagi safar, antum harus bawa bekal, minimal makanan lah, atau fulus, karena bil fulus kullu syai'in mulus katanya. Ya, dengan uang ya semuanya bisa lancar, katanya begitu. Nah, tapi untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala bukan fulus. Ya. Tapi dengan amal saleh. Dengan ilmu dan amal saleh. Dengan iman dan amal saleh. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apabila kita hendak menuju kepada Allah, kita harus berbekal. Dan sebaik-baik bekal adalah apa? Taqwa. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Jadi kita diminta untuk tazawwadu, bukan apa namanya? Tazawwaju ya. Itu nanti Kang Badi itu nanti. Ya. Wa tazawwadu, hendaknya kalian berbekal. Maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kemudian selain kita bawa bekal, kita juga perlu melatih diri agar memiliki skill, memiliki kemampuan dan keahlian
untuk bisa bernavigasi yang baik. Orang yang baru pertama kali safar, mesti akan ada rasa takut-takut, khawatir. Tapi ketika dia udah bolak-balik safar, maka udah ada pengalaman. Contoh misalnya ya, Kang Badi nganterin saya ke sini. Sebelumnya saya udah beberapa kali disetirin beliau di Palu. Setiap kali disetirin mobil saya pegangan dengan kuat. Ya, karena beliau udah pengalaman dengan medannya, saya belum. Jadi saya tawakal ala Allah. Ya, ngeri. Tapi alhamdulillah Allah membalas al-jaza' min jinsil amal. Ketika naik speedboat beliau berteriak-teriak. Ya. Tadi naik speedboat kemarin teriak-teriak beliau. Allah Akbar gitu. Dan alhamdulillah karena kita udah biasa dibegitukan oleh Kang Badi, kita yang lebih tenang. Ya. Nah, jadi artinya dengan skill ya, kemampuan ya yang harus kita raih, yang harus kita upayakan. Nah, itu diantara hal-hal yang dapat menyebabkan kita mendapatkan keselamatan. Artinya kita harus tahu bagaimana cara membaca peta, cara melihat arah. Ya, maka demikian pula di dalam dunia ini, maka kita harus punya skill. Skill itu kita raih dengan belajar, terus belajar, menuntut ilmu. Ya, karena dengan kita mempelajari navigasi, kita akan terhindar dari tersesat. Kita akan bisa menemukan lokasi yang dituju dengan tepat dan akurat, dan bisa meningkatkan tingkat keselamatan dalam perjalanan, bisa menghitung, mengestimasi, dan mengukur bekal dan kemampuan untuk melakukan perjalanan, bisa menghemat waktu dan sumber daya, dan bisa mengambil keputusan yang tepat saat berada di tengah perjalanan. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seorang muslim harus memiliki kemampuan navigasi. Dan kita semua ibaratnya sedang berada di atas samudra kehidupan. Keluarga adalah bahtera atau kapalnya. Suami adalah nahkodanya. Istri adalah muallim atau asisten nahkoda. Anak-anak antum adalah ABK yang mengurus ya keselamatan kapal adalah nahkoda. Makanya seorang suami harus memiliki kemampuan navigasi agar bisa selamat di dalam perjalanan dunia menuju ke Allah Azza wa Jalla. Sungguh alangkah indahnya ucapan seorang penyair yang mengatakan, Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'alal yabis. Engkau berharap ya agar engkau bisa mendapatkan kesuksesan, tapi engkau tidak mengikuti, tidak menempuh jalannya. Karena sesungguhnya kapal atau bahtera itu tidak dapat berlayar di atas daratan yang kering. Jamaah sekalian muliakan Allah, perjalanan kita itu panjang. Sementara kehidupan kita di dunia singkat. Dan dunia inilah darul amal. Ya, sementara ketika kita sudah meninggalkan dunia, itulah darul hisab. Ya. Kalau kita perhatikan nih perjalanan kita, mulai dari kita belum berupa sesuatu apapun, kita berada di dalam alam roh. Kita masih menjadi roh. Kemudian orang tua kita menikah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh kita ke rahim ibu kita. Maka kita masuk ke fase janin, alam kandungan. Kemudian kita tumbuh di dalam rahim ibu kita selama 9 bulan. Lalu kita dilahirkan oleh ibu kita dengan kesusahan. Maka disitulah kita masuk ke alam dunia. Kita masuk ke alam dunia, negeri beramal. Ya. Makanya ada ucapan yang sangat bagus sekali yang mengatakan bahwasanya al-hayatu baina qusaini. Kehidupan itu bagaikan di dua tanda kurung. Ya, antum tahu apa tanda kurung ya kan? Dikatakan bahwasanya al-qusul awal, kurung pertama ya, itu adalah kelahiran Anda. Wal qusul tsani, kurung yang kedua adalah mautuka, kematian Anda. Maka ya dha ma yanfa bainahuma, maka letakkan apa yang bermanfaat di antara dua tanda kurung, karena itulah yang paling menentukan. Bukan di luar tanda kurung. Itulah ibaratnya kehidupan kita. Yang paling menentukan adalah ketika kita berada di dunia ini. Jadi
kita dilahirkan, kemudian kelak kita akan meninggal dunia. Di antara lahir dan meninggal itulah yang paling menentukan bagaimana kehidupan kita berikutnya. Ya. Lalu kemudian setelah itu kita akan meninggal dunia, masuk ke alam barzakh. Dan alam barzakh, maka rohnya manusia udah tidak lagi berada di dunia. Makanya kalau ada yang mengatakan rohnya manusia bisa masuk ke tubuhnya manusia, itu bohong. Ya, seperti kasusnya Vina itu, seorang muslim tidak boleh membenarkan dan mengimani hal itu. Ya, itu dusta, itu bohong. Karena nggak ada rohnya manusia balik lagi masuk ke dalam badannya orang. Kalau jin mungkin. Kemudian kita berada di alam barzakh, kita akan diuji dan akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ya. Dan siapa yang mengatakan man rabbuka, menjawab selain Allah, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Ya, meskipun yang mengatakan itu adalah orang yang suka ngomong inna rahma maqali rahmah, ya, itu adalah di antara kadzab, para pendusta. Ya. Dan di antara tanda-tanda akhir zaman akan muncul pendusta-pendusta yang dibenarkan dan diikuti. Antum akan lihat sebetapa sesat dan buruknya sesuatu, mesti akan ada yang memungut. Ya. Kenapa? Karena menjadi sunnatullah. Likulli sakit lakit, setiap yang jatuh ada yang memungut, hatta itu kotoran. Dan antum lihat di antara tanda, ya, dakwah yang mengajak kepada kesesatan, penyimpangan, dhalalah, mesti imma dia mengajak dengan cara memuji-muji dirinya, atau imma dia mengajak memuji-muji kepada gurunya atau nasabnya secara berlebihan. Itu di antara tanda. Coba antum lihat ceramah orang-orang seperti ini. Semua isinya dari awal sampai akhir memuji dirinya. Pujian terhadap diri. Ya. Saya yang menyelamatkan dari corona. Saya akan menjadi bentengnya neraka atau apa gitu ya. Saya akan ngomong sama Munkar Nakir. Ya, subhanallah. Ya. Ini adalah tanda ODGJ. Waham. Iya, kalau di dalam ilmu psikologi, antum tanya itu sama orang-orang ahli kejiwaan. Ini ODGJ. Tapi hanya di Indonesia ODGJ diwalikan. Waliyadzubillah. Nah, jadi kita akan masuk alam barzakh, kemudian kita akan mengalami ujian, kemudian kita akan mengalami yang namanya azab kubur atau nikmat kubur. Dan kemudian kita akan berada di dalamnya sampai Allah tentukan hari kebangkitan, hari kiamat. Lalu kemudian setelah Allah hancurkan dunia ini di hari kiamat, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian kita akan disiapkan catatan amal kita untuk dihisab. Di situ ada orang-orang yang akan mendapatkan syafaat. Ya, tidak perlu dihisab dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian catatan amal kita diserahkan. Kemudian kita akan digiring menuju ke mizan, ditimbang. Maka di situ ada ashabul yamin wa ashabul shimal. Golongan kanan dan golongan kiri. Lalu kemudian kita akan digiring lagi. Ternyata Nabi kita Muhammad bin Abdullah SAW sudah menunggu di hautnya, di telaganya, menunggu umatnya. Tapi ternyata ada di antara umatnya yang dihalau, tidak boleh mendekati hautnya Rasulullah. Dan mereka yang minum dari hautnya Rasulullah tidak akan merasakan haus untuk selamanya. Kemudian kita menuju ke sirat. Siapa yang berhasil melewati sirat masuk ke dalam surga, siapa yang terhempas jatuh masuk ke dalam neraka. Itulah perjalanan kita, masih panjang ya jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari sinilah kita harus menyadari bahwa yang paling menentukan kita, ya, hasil akhir kita itu adalah di dunia. Makanya sebagaimana tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, manusia semenjak diciptakan statusnya tidak lepas dari musafir. Dan akhir dari perjalanannya imma ilal jannah atau imma ilal nar. Entah itu ke surga atau ke neraka. Cuman dua. Nggak ada manzilah baina manzilatain. Ya, nggak ada tempat di antara surga dan neraka, nggak ada. Surga atau neraka, cuman ada dua. Karena itulah penting bagi kita untuk apa? Untuk berbekal dan memiliki navigasi. Karena ketika Allah menciptakan kita, kita udah diberikan tujuan, orientasi.
Apa tujuannya Allah menciptakan kita? Dua. Pertama, mengenal Allah Azza wa Jalla, kemudian beribadah hanya kepada Allah. Kita seringkali langsung mengatakan beribadah. Sebenarnya untuk beribadah kita butuh mengenal siapa yang kita ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah berikan bekal untuk bisa mengenal Allah. Fitrah pertama. Ya. Fitrah itu Allah sudah bekali, kita sudah berada di atas iman, Islam, tauhid. Anak-anak kita itu paling bersih fitrahnya. Ya. Lalu kemudian Allah berikan kita indera untuk belajar, pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Makanya kita diminta untuk tadabbur dan tafakkur. Antum saat ini, ya, di antara manfaat ketika antum berada di tempat ini adalah tafakkur alam. Bukan cuma main-main, ya. Untuk apa? Untuk kita mentafakuri betapa luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita bisa semakin takjub dengan Allah, semakin cinta dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin mencintai Allah dan kita akan semakin taat kepada Allah. Karena dikatakan, man arafa rabbahu ahabbahu wa man ahabbahu ata'ahu. Siapa yang mengenal Allah akan mencintainya, dan siapa yang mencintainya akan menaatinya. Itulah ketaatan yang sebenarnya, yang didorong oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang hendak kita bangun pada anak-anak kita, mencintai Allah. Mereka taat dan beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah. Ya. Dan kemudian destinasi akhir kita adalah akhirat. Kampung halaman kita adalah surga, tempat di mana bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan titik tolak perjalanan kita adalah semenjak kelahiran kita, dan akhir perjalanan kita adalah kematian kita. Namun kita meninggalkan athar, yaitu yang dapat menentukan apakah kita mendapatkan pahala jariah atau dosa jariah. Ya. Jadi kita masih bisa meninggalkan estafet amal kita, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kita. Nah, karenanya perjalanan paling menentukan bagi manusia di masa hidupnya itu adalah di dunia. Dan Allah berikan bimbingan kepada kita. Allah Maha Baik. Allah berikan bimbingan, yaitu berupa Al-Quran, kalamullah, dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dikatakan Al-Quran kalamullah, firman Allah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala bersifat berbicara. Dan Allah menyampaikan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam sesuai dengan hakikatnya, berbeda dengan makhluknya, ya, yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita wajib meyakini Al-Quran kalamullah, bukan ciptaan Allah. Ya. Dan kalam itu adalah sesuatu ya dikatakan lafdun murakkab, ya lafaz yang tersusun, yang mufidun, artinya yufidu makna. Kalau dikatakan yufidu makna berarti bisa dipahami. Orang-orang yang mempelajari Al-Quran bisa memahami Al-Quran. Sungguh keliru apabila ada orang mengatakan orang yang belajar langsung Al-Quran bisa tersesat, jadi harus melalui perantara kiai atau ustadz. Enggak benar. Memang untuk belajar Al-Quran kita butuh perangkat. Kita perlu belajar, ya, penjelasan tafsir dari para ulama, terutama tafsir bil ma'thur yang sahih. Memang kita nggak pungkiri itu. Tapi memutlakkan bahwasanya kita nggak boleh belajar Al-Quran langsung, katanya akan bisa menyebabkan kita tersesat, itu keliru besar. Berarti seakan-akan mengatakan Al-Quran adalah kitab yang bisa menghantarkan kepada penyimpangan atau kesesatan. Ini ada yang mengatakan seperti ini, dalam rangka untuk menggiring manusia meninggalkan Al-Quran dan mengikuti figur atau individu. Ya. Dan ini sangat membahayakan sekali. Dan juga dikatakan kalam itu sesuatu yang membuahkan makna. Ya, dan Allah berikan kita kemampuan, ya jemaah, untuk bisa memahami perkataan. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan tentang An-Nahl 78, ya, ketika Allah mengkaruniakan kepada kita wa ja'ala lakumus sam'ah, Allah mengkaruniakan kepadamu pendengaran. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yakni as-sam'u, ya, alladzina yudrikuna bihil aswat. Pendengaran yang mana manusia dengan pendengaran itu bisa memahami suara. Ibnu Katsir tidak mengatakan yasma'una bihil aswat. Dengan pendengaran itu manusia mendengar suara, enggak. Ibnu Katsir tidak mengatakan dengan alat pendengaran manusia mendengarkan suara, tapi beliau mengatakan yudrikunal aswat, memahami suara. Karena suara yang dilontarkan ada yang bisa dipahami, ada yang nggak bisa dipahami. Antum mendengarkan suara anak, antum bisa memahami, ini kalam. Inilah bahasa. Allah mengajarkan bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Ya,
Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang 'allamahul bayan, mengajarkan manusia itu bisa menjelaskan, bisa menerangkan. Karena ada juga suara yang nggak bisa dipahami. Itu bukan kalam. Ya, bisa jadi itu igawan. Kayak misalnya ada orang yang mengatakan inna maqali rahmah, nggak bisa dipahami, itu bukan kalam. Ya, jadi kalam itu sesuatu yang bisa dipahami. Nah, kemudian juga bimbingan kita adalah sunnah Nabi yang mulia alaihi wassalam, tuntunan Nabi. Karena Allah menjadikan Nabi sebagai tuntunan. Ya, makanya Allah mengatakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Sungguh telah ada di dalam diri Rasulullah. Makanya Allah mengatakan fi Rasulillah. Berarti fi Rasulillah ini menunjukkan semua apa yang ada di dalam Rasulullah itu adalah contoh. Makanya para ulama ketika mendefinisikan sunnah dalam makna hadis adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa taqririn wa sifatil khalqiyah wa khuluqiyah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan, ya, persetujuan ataupun sifat penampilan dan sifat perangai Rasulullah. Berarti semua yang melekat pada Rasulullah itu tuntunan kita. Ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir ya jamaah, di dalam perjalanan kita untuk bernavigasi, kita butuh yang namanya mitra, partner. Dan mitra terbaik kita adalah pasangan kita. Ya. Antum lebih senang safar sendiri atau ada yang menemani? Sebenarnya, sendirian. Oh, itulah Kang Badi tuh. Mana Kang Badi? Ya. Oh, di situ. Enggak, Kang Badi aja selalu pengen ngajak-ngajak. Tapi luar biasa beliau, multitasking. Nah, jadi yang namanya perjalanan kita butuh apa? Kita butuh namanya partner. Partner kita yang paling utama adalah pasangan kita. Dan kemudian juga anak-anak kita. Nah, jadi jemaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di sini kita butuh untuk bisa bekerja sama, ta'awun, dan ini sudah kita bahas semalam ya. Ya, oke. Lalu kemudian yang terakhir ya. Karena sudah pukul 6:30. Lapar ya katanya. Ya. Jadi keluarga itu keluarga kaum muslimin itu ibarat bahtera, ibarat kapal. Kita harus memahami bahwasanya kapal bahtera yang kokoh, yang kuat adalah kapal yang dia dibangun di atas dasar keimanan dan ketakwaan. Jadi kalau kita ingin memilih bahtera, keluarga yang kuat, maka keluarga yang dibangun di atas dasar keimanan dan ketakwaan. Ya. Kemudian kapal tidak akan bergerak tanpa adanya mesin. Dan mesin yang mumpuni lagi kuat itu sebenarnya adalah hati yang kokoh di atas rasa cinta dan perhatian karena Allah. Kemudian juga butuh bahan bakar nih. Dan bahan bakar yang memadai, yang mencukupi, yang harus terus diperbaharui. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, yang harus terus kita cari hingga di akhir hayat kita. Karena ilmu inilah yang akan menjadi pembimbing kita dengan izin Allah, yang juga akan memancarkan akhlak yang mulia. Kemudian juga kita butuh alat navigasi, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihissalam. Kemudian kita juga butuh equipment dan peralatan-peralatan navigasi. Ya. Nah, itulah kita butuh yang namanya nasihat, tafahum, ya, sabar, takwa, dan lain sebagainya. Kemudian juga di dalam kapal nggak akan bisa gerak tanpa ada nahkodanya, itulah suami. Dan suami membutuhkan asisten, yaitu muallim, yaitu istri yang salihah. Nah, maka insya Allah dengan demikian kita bisa membangun bahtera yang kuat. Nah, kalau di kajian kemarin saya biasa mengambil singkatan, sekarang juga ada singkatan, bukan cocok logi ya, tapi untuk mempermudah saja dari kata bahtera. Kalau kita ingin membangun bahtera yang kuat, B-nya bonding. Bangun bonding, ikatan karena Allah. Ya. Kemudian yang kedua, A-nya affection, afeksi, kasih sayang. Ya. Kemudian hanya humble, yaitu kita tawadhu. Ya. Kemudian T-nya trust, kepercayaan. E-nya empati. R-nya respect, ya, yaitu sikap menghormati. A-nya acceptance atau taqabul, menerima
kelebihan dan kekurangan orang-orang yang ada di dalam bahtera kita. Ya. Jadi bahtera, ya, agar itu bisa kuat, maka pertama kita butuh bonding yang kuat, kemudian butuh afeksi yang baik, butuh humble, sikap tawadhu, butuh trust, kepercayaan, butuh empati, bisa saling memahami, butuh respect, dan butuh acceptance atau penerimaan. Insya Allah dengan demikian, maka bahtera kita akan menjadi bahtera yang kokoh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa sampai ke tujuan yang kita inginkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, taib ya. Jadi barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.